Kisah akan berfokus pada seorang agen rahasia bernama Archibald tengah menghadapi penyerangan dari kelompok yang tidak dikenali apartemennya, di mana Archibald yang tak berada dalam posisi pun harus menghadapinya dengan tangan kosong. Dan inilah almarhum, dan inilah almarhum. 5 tahun kemudian pasca penyerangan oleh beberapa agen di apartemennya, Archibald memutuskan untuk pensiun dan menikahi orang yang dulu menyerangnya, berpura-pura mati, dan mengganti namanya menjadi Joe agar departemen tempatnya bekerja tidak akan pernah mencarinya lagi. The French couple. We met them yesterday. Oh, great. Dan inilah istri Joe bernama Laura. Mereka berdua adalah sama-sama mantan agen yang memilih resign dari pekerjaannya demi membangun bahtera rumah tangga dengan mantan musuhnya itu. Suatu hari pasangan suami istri itu makan siang bersama sepasang dokter yang minggu lalu baru ditemuinya, di mana mereka saling bercerita tentang awal pertemuan masing-masing agar lebih dekat antara satu sama lain. Di tengah pembicaraan itu, si dokter wanita bernama Bridget diajak Laura untuk pergi ke hutan bersama wisatawan lain yang kebetulan juga pergi untuk berwisata, di mana si dokter pria bernama Roland tidak bisa ikut karena secara kebetulan kakinya terkilir beberapa hari lalu yang membuatnya kesulitan untuk berjalan. Yeah, it's a sprain, I'm afraid. Quite painful, but... Singkat cerita, waktu keberangkatan pun tiba. Laura yang saat itu sedang memegang alat komunikasinya tiba-tiba membatalkan keberangkatan dan meminta agar Bridget tetap pergi bersama Joe di acara yang sudah mereka rencanakan kemarin siang, di mana Joe hanya bisa menuruti kehendak sang istri meski dia sangat ogah untuk pergi tanpa ada Laura bersamanya. Pada akhirnya Joe tetap pergi meski hatinya cukup berat untuk meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Namun karena dia sadar jika sang istri memiliki misi tersembunyi pun bersedia menurut asalkan istrinya senang dan pernikahan mereka bisa langgeng. Joe yang sedang berwisata dengan Bridget tak sengaja mendengar suara jatuhnya pesawat sehingga Joe memutuskan untuk mendekati sumber suara itu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bridget, you should go back to the resort. It's not safe. Bridget yang merupakan seorang dokter memutuskan untuk melihat mayat yang ada di dalam pesawat dan mengatakan jika mereka ditembak oleh seseorang, sehingga Joe yang penasaran lantas melihatnya dan menyimpulkan jika pilot dan si penembak adalah seorang profesional setelah melihat tato berbentuk huruf A di leher si pilot. Oh shit. Professional. Professional what? Di tempat lain, lebih tepatnya negara Amerika, terlihat petinggi keamanan negara atau bisa dibilang mantan atasan Joe 5 tahun yang lalu. Dan secara kebetulan si petinggi mendapat hasil rekaman percakapan Joe dengan Bridget di bangkai pesawat jatuh yang terekam secara otomatis lewat sambungan radio yang sedari tadi terus dipegang oleh si pilot, di mana si petinggi menyadari jika orang itu adalah Joe yang telah hilang 5 tahun yang lalu. Get me the DEA file on the Cessna and get me a list of the closest arbiters, all right? Joe sendiri mulai bertindak dengan mencari apa yang sebenarnya si pilot itu bawa sehingga mereka harus mati demi mempertahankannya, di mana Joe langsung membedah perut si pilot dan mendapatkan sebuah flash disk dari dalam perutnya. Flight pill. Tak berselang lama datanglah segerombolan mobil pasukan asing yang berniat untuk membedah isi pesawat tempat Joe berada saat ini, di mana pasukan yang dipimpin pria botak bernama Orlin langsung eksekusi Bridget karena kesal dengan beberapa perkataannya, sedangkan Joe sendiri langsung melarikan diri ketika si pria botak sedang tidak memperhatikannya dan...
Laura yang sedang berada di resort bersama Roland mendapat pesan dari atasannya untuk menjaga Roland tetap hidup, sehingga ia langsung membawa Roland pergi dari resort saat itu juga. We have to go. Roland, now. Sesampainya ke rumah Roland, Laura langsung memecahkan sebuah kaca untuk Roland gunakan sebagai senjata. Sementara Laura sendiri langsung pergi dan meminta Roland untuk menghabisi siapa saja yang mencoba untuk memasuki rumah. Lock the door. Di tempat lain, mantan atasan Joe menghubungi seorang eksekutor bernama Chester. Ia meminta Chester untuk pergi ke Polandia seraya membereskan kekacauan yang sedang terjadi di sana, mencari sebuah flash disk, kemudian menghabisi Joe yang ditakutkan sudah mengkhianati negara. Please terminate him. Right. Kembali pada Joe yang saat ini masih sibuk dengan urusannya melawan anak buah si Bapak Botak. Namun meski solo melawan banyakan, Joe berhasil mendominasi pertarungan, bahkan banyak menghabisi prajurit si Paman Botak tersebut. Joe berhasil membawa mobil yang digunakan oleh si Bapak Botak, namun hal itu tak lama karena pasukan si Botak yang lain berada di sekitarnya yang membuat Joe tidak fokus. Namun meski begitu, ia kembali mendapatkan kendaraan yang lain untuk melanjutkan pelariannya. Setelah hampir setengah pasukannya dihabisi, Orlin akhirnya turun tangan demi menangani Joe secara langsung. Namun karena Joe tetap tidak menunjukkan batang hidungnya, Orlin memutuskan untuk pergi ke resort dan meminta beberapa anak buahnya untuk tetap berjaga di hutan, menunggu Joe keluar dari persembunyiannya. Leave a few of your men scattered as snipers. You and the rest come with me to the resort. Setelah kepergian Orlin, Joe juga memutuskan untuk segera pergi menjauhi lokasi tersebut yang di tengah perjalanannya, ia melihat sebuah pesawat dan segera mengikutinya tanpa sadar jika orang itu adalah Chester atau malaikat maut yang akan segera membunuhnya. Laura sendiri kini mengganti skinnya agar lebih terlihat seperti seorang agen rahasia, di mana ia langsung pergi ke hutan dan membakar beberapa barang dalam sebuah koper hitam. Kemudian kembali ke resort untuk melihat apa yang sedang terjadi di tempat itu, di mana Laura langsung melaporkan kehadiran Orlin kepada atasannya dan menunggu perintah terkait apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Orlin sendiri memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah isi dari setiap pondok yang ada di tempat itu, temukan para tamu, tawan mereka, dan jangan ada yang biarkan lolos dari penjagaannya. Grab the guests. Bring them here. Laura kembali ke tempat Roland dan memintanya untuk bersembunyi di bawah kasur. Hal itu semata dia lakukan demi menjaga keamanan Roland setelah tahu jika Orlin dan anak buahnya akan segera menggeledah semua pondok yang ada di tempat itu. Baru saja menyembunyikan Roland di bawah kasur, tiba-tiba saja pasukan Orlin datang ke tempat mereka, sehingga Laura yang mempunyai misi untuk menjaga Roland pun segera mengambil posisi dan... Joe yang mengetahui jika Chester atau mantan rekan kerjanya dulu datang pun segera mendekati tempatnya menginap untuk saling bertegur sapa. Yang belum juga bertemu, Joe malah disuguhkan dengan sebuah pemandangan terkait pilot pesawat yang membawa Chester tiba-tiba saja meninggal ketika sedang berjalan sehabis dari apartemen penumpangnya, di mana Joe tampak tak begitu kaget karena ia yakin jika kematian si pilot adalah benar-benar disebabkan oleh Chester. Joe kemudian pergi ke salah satu toko alat-alat berburu yang tampaknya sudah tutup. Di sana, Joe langsung menghubungi mantan atasannya untuk bernegosiasi terkait flash disk yang dia temukan dari pesawat yang mungkin atasannya cari, di mana Joe akan memberikan flash disk tersebut dengan imbalan mantan atasannya harus menarik kembali Chester dan tetap menganggap jika Joe sudah mati. Dan satu hal yang tak kalah penting,
Joe juga memberi kabar jika dirinya menikahi Laura atau orang yang dulu mencoba untuk membunuhnya. Give me a few hours, I'll retrieve the flash drive. Setelah selesai menghubungi mantan atasannya, Joe langsung menghubungi istrinya untuk memberitahukan kabar buruk terkait kedatangan Orlin dan Chester, di mana si istri yang tahu dua orang itu berbahaya pun hanya berpesan satu hal kepada suaminya untuk tetap bertahan hidup sampai mereka mengalahkan dua orang berbahaya tadi. Stay alive. Setelah mendapatkan kabar dari atasannya, Chester segera menemui Joe di toko tadi. Namun sesampainya di sana, tidak ada siapapun di tempat itu, sehingga Chester memutuskan untuk kembali ke apartemennya yang ternyata Joe sudah menunggunya di sana sejak tadi. Di sana Chester langsung merayakan pertemuan pertama mereka dengan meminum vodka yang sudah tersedia di atas meja, di mana Joe tampak tak tertarik dan tak meminumnya sedikit pun, berbeda dengan Chester yang terus meminumnya sampai tak tersisa. Friendly on the helicopter? That's gotta be some kind of bad mojo. Di tengah percakapan mereka, Chester meminta izin terlebih dahulu untuk ke WC dengan alasan ingin menyegarkan diri, yang ternyata dia sedang mempersiapkan sebuah ramuan untuk disuntikan kepada mantan rekannya, di mana Joe yang sudah tahu apa yang Chester rencanakan pun langsung mendongkan senjatanya, mengambil cairan itu dan langsung menghancurkannya. I'm not that out of practice. What is it? Don't get stuck. Meski tidak saling mempercayai, namun karena pasukan Orlin tiba-tiba datang mengepung apartemen, mau tak mau mereka berdua harus saling bekerja sama, di mana Chester mengeluarkan senjata berat miliknya dan langsung menghujani pasukan Orlin dengan tembakan yang tepat sasaran. Orlin sendiri mendapat laporan dari anak buahnya yang mengepung apartemen Chester, di mana mereka tidak mau melanjutkan penyerangan karena takut dengan alat berat yang Chester gunakan, sehingga Orlin memerintahkan mereka untuk menunggu karena sebentar lagi dia akan segera pergi menemui mereka. Tell them I'm on my way. Singkat cerita, malam pun poek. Laura yang sedari tadi mengamati pondok akhirnya bergerak demi menyelamatkan para sandera, di mana ia mulai menghabisi satu persatu penjaga tanpa ada ketakutan sedikit pun di hatinya. It's okay. I'm here to help. Setelah bertemu dengan para tawanan, Laura mulai membuat keributan dengan melempar salah satu penjaga ke tempat anak buah Orlin berkumpul, sehingga membuat pasukan Orlin langsung mengepung Laura sehingga Hands up! meskipun sempat mendominasi pertarungan, tapi salah satu anak buah Orlin paling kuat berhasil mengalahkannya dengan mudah, di mana Laura langsung ditangkap untuk diinterogasi, tetapi sesampainya Orlin di tempat pengepungan Chester, ia langsung menembaki 3 pasukan yang dianggapnya tidak berguna, memarahi sisa pasukannya agar tidak takut terhadap Chester maupun Joe, di mana mereka hanya boleh takut kepada satu orang, yang tiada lain adalah Orlin itu sendiri. I am what you must fear. Chester dan Joe tampak duduk tenang menunggu kedatangan pasukan Orlin yang tak kunjung naik atau menyerang mereka dari bawah, di mana suasana tenang itu berubah ketika Chester dengan culasnya menyuntikkan racun cadangan ke tubuh Joe yang membuat Joe kecewa karena sudah percaya dengan ikatan persahabatan mereka, dan Joe memiliki waktu sampai tengah hari untuk bertahan hidup, yang jika ingin tetap bertahan maka dia harus mendapatkan penawarnya yang hanya diketahui oleh Chester. The final hour won't be born. Kembali pada Orlin yang masih marah, dia mulai memprovokasi pasukannya untuk merusak apartemen karena memang itu bukanlah milik mereka, sehingga para pasukan yang sudah mulai memanas pun langsung melakukan penyerangan dan
Meskipun seluruh pasukan sudah dikerahkan, tapi tidak ada satupun yang berhasil membunuh Joe maupun Chester, di mana mereka berdua berhasil menghabisi separuh pasukan Orlin tanpa mendapatkan kesulitan sedikit pun. Ketika Chester meledakkan sebuah bom, Joe tak sengaja menjatuhkan flashdisk yang sejak awal dia sembunyikan, di mana Chester yang melihat hal itu langsung mengambil dan meninggalkan Joe saat itu juga. Joe yang sendirian akhirnya berhasil dilumpuhkan akibat terkena efek ledakan bom, di mana Orlin yang melihat hal itu langsung mengajaknya bicara terkait siapa dia yang sebenarnya. You're gonna need help with Chester. Your local guys can't handle him. Setelah mengetahui jika mereka berdua memiliki musuh yang sama yaitu Chester, Orlin pada akhirnya mengajak Joe untuk bekerja sama sampai Chester berhasil mereka habisi. Till the bell rings. Yes. Badan Pertahanan Negara yang tahu jika Chester sudah mendapatkan flashdisk itu langsung mengirimkan beberapa drone untuk membersihkan TKP peperangan, di mana mereka tidak ingin ada musuh yang bertahan hidup dan berpotensi akan lawan balik atau setidaknya mengganggu operasi mereka. Okay, we need a cleaning crew on the ground. I want to be first when this thing is over, okay? Mengetahui jika pihak musuh akan mengirimkan drone pembersih, Laura segera mengumpulkan mayat pasukan yang sudah dia habisi ditumpuk di atas meja. Kemudian dia sendiri akan berlindung di bawahnya. Sementara itu, Joe dan Orlin malah ketiban sial karena drone yang dikirimkan pihak Amerika sudah sampai di TKP. Yang kedua drone itu langsung menembaki mobil mereka sehingga pada akhirnya mereka berdua nyungsep di rumah Joe, di mana mereka langsung membakar rumah itu demi menghindari incaran drone karena drone tersebut bisa merasakan hawa panas. Joe dan Orlin mulai menembaki drone itu sebisa mereka, dan meskipun sempat tertembak, Joe tidak hilang semangat dan terus menembaki drone sampai berhasil menghancurkannya. Selamat dari drone, tiba-tiba Orlin berkhianat dan hampir saja menghabisi Joe yang memang sedang berada dalam posisi yang tidak siap, tapi tiba-tiba esok harinya Joe dan Laura pergi ke pinggir danau untuk beristirahat, di mana waktu istirahat mereka terganggu akibat kedatangan Chester yang berniat untuk menghabisi Laura. Namun sebelum itu, Chester akan menunggu kematian Joe karena efek racun yang kemarin Chester suntikan akan membuatnya mati 1 menit lagi. How much time do I have? It's about a minute. It's not exact. Di sana Joe tidak sedikit pun merasa takut dan justru merasa sangat bugar karena ternyata sejak awal Joe sudah tahu dengan racun yang Chester gunakan, sehingga ia merubah cairan racun dengan air putih biasa, sedangkan racun yang asli dia masukkan ke dalam vodka, sehingga bisa disimpulkan jika Chester lah yang sudah mengonsumsi racun itu untuk dirinya sendiri. Good. Smart. Never did leave a glass. Dengan cepat Joe mengambil penawar yang akan Chester minum, sehingga Chester tidak mempunyai pilihan lain selain memohon agar Joe mengembalikan penawarnya. Namun karena Joe tidak kunjung memberikan penawar itu, ia berjanji akan melawan departemen yang berniat untuk menghabisinya. I'll kill as many of as I can. Come on. You know. Mendengar janji itu, Joe akhirnya mulai percaya dan langsung memberikan penawarnya kepada Chester, sehingga Chester bisa kembali hidup dan berteman dengan Joe untuk selamanya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.